Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hamdani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah remediasi pembelajaran fisika, yang dimana beliau telah memberikan saya tugas terkait problem solving. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat hidup, dan nikmat lainnya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayang Rika dengan NIM F1051221001. Saya dari kelas 5A1 Program Studi Pendidikan Fisika. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu terkait dengan problem solving. Baik, pada kesempatan kali ini saya memilih teori Polya. Polya 1985 mengartikan pemecahan masalah sebagai satu usaha mencari jalan keluar dari satu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah segera untuk dicapai. Polya mengajukan 4 langkah pasti penyelesaian masalah, yaitu pertama memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyediakan masalah, dan melakukan pengecekan kembali. Nah, menurut Polya, dalam pemecahan masalah ada 4 langkah yang harus dilakukan. Nah, keempat tahapan ini lebih dikenal dengan see, plan, do, dan check. Sudah menjadi jargon sehari-hari dalam penyelesaian problem solving, sehingga Polya layak disebut dengan Bapak Problem Solving. Nah, berikut adalah gambaran umum dari kerangka kerja Polya. Nah, berikut adalah kerangka kerja Polya. Yang pertama itu pemahaman pada masalah atau identifikasi dari tujuan. Langkah pertama adalah membaca soalnya dan meyakinkan diri bahwa Anda memahami secara benar. Kemudian tanyalah diri Anda dengan pertanyaan, apa yang tidak diketahui, kuantitas apa yang diberikan pada soal, kondisi bagaimana, dan sebagainya. Dan seterusnya, apakah ada kecualian. Untuk beberapa masalah yang akan sangat berguna untuk membuat diagram atau mengidentifikasi kuantitas-kuantitas yang diketahui dan dibutuhkan pada diagram tersebut. Nah, maksudnya itu yang pertama itu memahami masalah. Misalnya tuh pada rangkaian atau disajikan sebuah soal tentang suatu rangkaian. Nah, dalam rangkaian itu kan ada terbagi menjadi dua ya, ada rangkaian seri dan paralel. Nah, di situ kita harus memahami gitu, diketahui bahwa rangkaian itu adalah rangkaian paralel. Nah, artinya dengan pada setiap itu kan ada menyajikan resistor juga, kemudian ada tegangan. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada kerangka kedua, itu membuat rencana pemecahan masalah. Nah, membuat rencana pemecahan masalah itu dengan menghitung gitu apa yang ditanya pada soal. Misalnya ditanya pada soal yang telah disajikan seperti menanya hambatannya berapa. Nah, di situ kita harus menghitung gitu hambatan totalnya berapa atau resistansinya itu berapa dengan menggunakan persamaan yang telah ditentukan. Nah, setelah itu jika dalam soal menanyakan arusnya berapa, maka kita harus menjelaskan atau menghitung gitu berapa arus yang mengalir di rangkaian tersebut. Nah, selanjutnya masuk pada kerangka kerja ketiga, yaitu melaksanakan rencana. Nah, melaksanakan rencana yaitu menyelesaikan rencana Anda dalam melaksanakan rencana yang tertuang pada langkah kedua. Kita harus memeriksa tiap langkah dalam rencana dan menuliskan secara detail untuk memastikan bahwa tiap langkah sudah benar. Nah, maksudnya dengan menentukan sebuah persamaan gitu kan, misalnya kita mencari hambatan totalnya, maka setelah kita mencantumkan persamaan atau rumusnya, kemudian kita memasukkan gitu berapa nilai-nilai resistansi atau nilai resistor tiap lampu, misalnya seperti itu. Nah, kita masukkan sesuai dengan data yang telah kita peroleh, misalnya R1-nya berapa, R2-nya berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya itu pengecekan. Nah, kalau pengecekan itu melihat kembali apakah yang kita hitung atau yang kita jawab itu sudah benar gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada
Identifikasi konsep matematika pada materi listrik dinamis. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa misalnya kita disajikan suatu soal atau disajikan suatu gambar. Nah, di situ coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan rangkaian paralel. Nah, di mana di situ terdapat 3 resistor. Yang pertama itu ada 5 ohm, kemudian 10 ohm, dan yang ketiga ada 5 ohm dengan tegangan yaitu 24 volt. Nah, kemudian ditanya itu tentukan besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, dalam mencari hambatan atau resistansi dan kuat arus pada rangkaian listrik, terdapat beberapa konsep matematika yang diaplikasikan dalam fisika, yaitu seperti persamaan linear dan pecahan. Nah, persamaan linearnya ya seperti perkalian gitu atau bagi gitu. Nah, di sini kan ada mencari arus gitu kan. Sebelum mencari arus kita harus mencari tegangan totalnya dulu. Kemudian ada konsep pecahan. Nah, konsep pecahan ini pada bagian hambatan saat kita mencari hambatan. Nah, di sini kita menggunakan konsep pecahan gitu untuk menghitung hambatan total dalam rangkaian paralel gitu. Nah, kemudian dengan menjumlahkan langsung hambatan-hambatan komponen melainkan dengan menjumlah kebalikan dari nilai hambatan tersebut. Nah, berikut adalah penyelesaian soal menurut Polya. Saya jelaskan tadi bahwa langkah pertama yaitu memahami masalah. Nah, diketahui bahwa ini adalah rangkaian paralel, yang artinya tegangan pada setiap resistor itu sama dengan tegangan total, yaitu 24 volt. Selanjutnya yaitu hambatan dari 3 resistor R1, R2, dan R3 diberikan dan kita diminta untuk menghitung arus total yang mengalir melalui rangkaian. Nah, untuk menghitung arus total itu sendiri kita menggunakan hukum Ohm dengan persamaan I sama dengan V per R atau kuat arus sama dengan tegangan dibagi resistor, dan perhitungan hambatan total pada rangkaian paralel. Kemudian membuat rencana. Nah, langkah pertamanya adalah menghitung hambatan total atau R total dalam rangkaian paralel. Rumus untuk hambatan total pada rangkaian paralel yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah per R3 atau sama 1 per Rn gitu, seberapa banyak resistornya, seperti itu. Kemudian setelah itu baru kita mencari kuat arus gitu setelah mendapatkan hasil dari hambatan totalnya. Nah, selanjutnya itu melaksanakan rencana. Nah, melaksanakan rencana itu dengan hitung hambatan totalnya dengan memasukkan nilai-nilai pada persamaan yang telah diberikan atau yang telah disajikan. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan hukum Ohm untuk menghitung kuat arus. Nah, di sini kan dalam soal yang telah disajikan tadi ditanya kuat arusnya kan. Nah, itu kita tinggal masukkan bahwa di total sama dengan V tadi 24 volt ya, teman-teman. Selanjutnya dibagi R total. R totalnya itu 2 ohm. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12 ampere. Nah, jadi kuat arus total yang mengalir pada rangkaian adalah 12 ampere. Nah, langkah penyelesaian soal menurut Polya yang terakhir itu memeriksa kembali atau mengecek gitu. Nah, apakah sudah menghitung hambatan total dan arus total. Nah, langkah terakhir adalah memeriksa apakah langkah-langkah yang dilakukan sudah benar. Nah, hambatan total dalam rangkaian paralel hitung dengan benar sesuai dengan kemudian penggunaan hukum penghitung arus total juga sudah sesuai dengan konsep tegangan dan hambatan. Oleh karena itu, hasil penghitungan kuat arus total sebesar 12 ampere adalah sudah benar. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.